Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, antum ngapain aja kita ngikut ya Rasulullah. Sayyidina Umar ngomong juga, ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, apa saja ya Rasulullah, kami ikut. Akhirnya ada lagi Al-Miqdad bin Amr, dia bilang apa, ya Rasulullah, idhab ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana sahabatnya Musa kepada Musa berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sahabatnya Nabi Musa kan bilang begitu, kamu pergi saja sama Tuhan kamu, perang kamu, kan kamu hebat, Tuhan kamu hebat, Allah kita kan hebat, inti aja udah kita mau di rumah duduk nyantai, standby di rumah, kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang urusan antum. Peperangan Badar, apa itu Badar? Peperangan pertama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW perang pertama itu namanya peperangan Badar. Badar itu bukan bahasa Betawi ya, ini anak Badar banget, bukan. Badar itu adalah sumur ya di perbatasan atau perbatasan antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke kota Madinah. Jadi ini kota Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, keluar sedikit ini namanya Badar. Sempat tutup ya, tapi sekarang katanya sudah dibuka lagi. Ini jalan ke Mekah. Jadi lebih dekat ke Madinah apa ke Mekah? Ke Madinah. Nah, kemudian dari sini ini semua ke negeri Syam ya. Negeri Syam. Di sini ada Khaybar. Khaybar di dalam Madinah juga. Ini peperangan Khaybar terjadi di sini, di kota Madinah. Ini ada Yanbu'. Nah, ini peperangan Badar itu di sini, terjadinya di sini. Jadi orang-orang yang datang dari negeri Syam, ya, orang-orang yang datang dari negeri Syam mau nggak mau ngelewatin Badar, kemudian sampai ke Makkah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW belum dapat perintah dari Allah. Sebelumnya, kalau ada yang mukulin kita, diemin aja. Begitu orang Islam. Ada yang nyiksa kita, diemin aja. Wa'ridu 'anil musyrikin, lari, menjauh, sabar. Itu manhaj Rasulullah SAW di kota Makkah. Bilal bin Rabah dipukulin, diem aja, yang penting keimanan. Ammar bin Yasir, ibunya bapaknya, diem aja ya. Utsman bin Affan ya, dihinakan, lari. Begitu semua. Itu manhaj Rasulullah. Padahal bukan mereka penakut, tapi memang nggak ada perintah dari Allah untuk melawan. Sampai di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala izinkan, kata Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan, oh sudah diizinkan, mulai ini pendekar-pendekar Islam seperti Sayyidina Hamzah ya, yang udah lama nih nggak megang pedang ya, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka bangga karena apa? Diperintahkan untuk apa? Mengambil hak-hak mereka. Bayangkan Suhaib Ar-Rumi memiliki kekayaan di kota Makkah yang begitu banyak, ke kota Madinah nggak bawa harta sepeser pun. Beliau termasuk orang yang terkaya, termasuk terkaya raya, orang kaya raya, orang termasuk terkaya di kota Makkah, dengan beberapa orang juga, di antara Siti Khadijah. Rasulullah SAW kaya raya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, gak nyisain harta sedikit pun. Utsman bin Affan, hartanya di mana? Diambil semua. Kalau mau hijrah boleh, tapi tinggalkan harta kalian. Berarti mereka dizalimi atau tidak? Jadi kok ini Nabi Muhammad SAW menghadang orang membawa harga dagangan dari negeri Syam ke Mekah, kok diambil hartanya? Bukan diambil, bi'annahum zulimu. Harta mereka yang diambil, ini ambil balik. Diambil balik harta mereka yang banyak, ini dijadikan persiapan untuk menjadikan tarbiyah Rasulullah SAW di dalam mendidik di dalam peperangan. Ikhwani, perlu antum ketahui semua orang yang mengatakan Nabi Muhammad suka perang. Nabi Muhammad 100 kali berperang, hampir 100 kali berperang. Yang Rasulullah ikut serta 27 dan 75 Rasulullah SAW tidak ikut, akan tetapi Rasulullah SAW mengirimkan sahabat-sahabatnya untuk ikut serta. Itu namanya sariyah. Kalau ghazwah Rasulullah ikut sendiri. Dari hampir 100 tersebut
ulama sejarah mencatat kurang dari 2000 orang yang non muslim atau orang kafir yang meninggal. Hanya kurang dari 2000 orang. Dari banyaknya perperangan, 10 tahun Rasulullah berperang, yang meninggal dari orang kafir kurang dari 2000. Kalau sekarang lempar bom aja udah berapa? Musibah aja udah berapa? Ini dari semua peperangan Rasulullah. Ya, jangan dilihat, wah ini perang terus, ini perang terus. Ini perang. Nah, orang Islamnya sendiri yang mengatakan wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhudan, fusula hadfin lahum adha minal wakhami. Di Hunain lain lagi, di Badar lain lagi, di Uhud lain lagi, di Taif lain lagi. Ya, perang-perang. Iya perang, tapi mana yang tewas mana? Kebanyakan mereka masuk Islam. Kebanyakan mereka diberikan hak-hak mereka. Kebanyakan mereka sendiri yang berontak. Nabi Muhammad ajak kerjasama baik-baik. Rasulullah keluar dari kampungnya sudah diniatkan mau apa? Batu yang dari besar mau dijatuhkan kepada Rasulullah SAW. Hei, ini bukan manusia biasa. Malaikat langsung memberitahu kepada Rasulullah SAW. Allah jaga Nabi Muhammad SAW maksum. Makanya turunlah ayat Al-Quran, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, mereka boleh menjawab peperangan dengan peperangan, membalas peperangan dengan peperangan. Alasannya kenapa? Karena mereka dizalimi. Akhirnya Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut, Rasulullah SAW katakan, awal mula kita keluar di dalam peperangan ini, kita akan hadang rombongan yang datang dari negeri Syam. Siapa yang mengetuainya? Yang mengetuainya Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ini pemimpin di kota Makkah. Abu Sufyan bin Harb ibni Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Abu Sufyan ini mertua Nabi. Jadi Nabi memiliki istri namanya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Tapi waktu itu ini belum nikah. Waktu itu Rasulullah belum menjadi mertuanya. Abu Sufyan ini punya abah Harb. Harb punya abah Umayyah. Umayyah punya bapak namanya Abdul Syams. Sama seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapanya Nabi? Kakeknya Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim, ya, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini dua-duanya putra Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim sama Abdul Syams. Abdul Syams punya anak Umayyah, Hashim punya anak Abdul Muttalib. Harb Abdullah. Abu Sufyan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham tak? Jadi Abu Sufyan ini masih ada jalur kekeluargaan bersama Rasulullah SAW. Tapi ini orang cerdas, pintar. Makanya dia masuk Islam di akhir kehidupan beliau. Ini termasuk sahabat Rasulullah SAW, walaupun terlambat sekali ya masuk Islamnya. Ya. Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW di tahun ke-8, ya, ketika Fathu Makkah beliau baru masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW wafat atau intaqala ila rafiqil a'la tahun 10. Abu Sufyan yang mimpin, kata Rasulullah, ayo gimana menurut kalian, kata Rasulullah SAW, asyiru alayya ayuhan nas, kita diberikan izin oleh Allah untuk melawan kezaliman, kasih masukan saya. Nabi Muhammad gitu, gak langsung saya ketua, saya yang harus memberikan perintah, kalian ikut aja, enggak. Nabi Muhammad katakan asyiru alayya ayuhan nas, ayo kasih masukan, kasih masukan. Didengerin sama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad loh, makhluk yang paling cerdas, makhluk yang paling pintar, minta musyawarah. Nah kita terkadang apa? Pengennya apa? Wah, saya yang paling tahu. Terkadang kita nggak paham. Sesungguhnya terkadang nasihat dari anak kecil bisa membawa manfaat bagi kita. Anak bayi terkadang ngomong bisa manfaat. Saya teringat kemarin, baru kemarin, ini langsung keceplos ya. Saya ngajak ustadzah sama ustadz buka bersama di rumah saya. Para guru-guru dewan ustadzah sama saya ajak anak saya untuk bantu saya bawa karpet ke atas. Saya letakkan ini karpetnya bagus di sini, yang satu yang buat laki-laki di sini. Akhirnya anak saya bilang apa? Abuya, kenapa nggak dipindahin aja ke dalam dikit? Kenapa sih? Kok ngatur-ngatur? Saya bilang sama anak saya, emang alasannya apa? Alasannya nanti apa? Kalau mama, katanya, kalau mama dia, istri saya kalau duduk di sini nanti ustadz-ustadz yang dari sini kelihatan, katanya. Innalillah, kata saya. Anak kecil lebih paham terkadang apa masukan mereka begitu, walaupun sedikit, tapi oh iya betul juga. Nanti orang-orang makan di sini ngeliatin perempuan akhirnya nggak bisa makan dengan nyaman. Akhirnya saya pindahkan ke dalam. Saya berpikir iya.
Terkadang masukan dari anak kecil yang kita tidak minta isyarah atau syura dari mereka terkadang membawa manfaat. Ikhwani, sedikit lagi, akhirnya Rasulullah SAW katakan, asyiru alayya ayuhan nas, ayo kasih musyawarah. Ini bulan Ramadan nih, sama seperti kita. Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, antum ngapain aja kita ngikut ya Rasulullah. Sayyidina Umar ngomong juga, ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, apa saja ya Rasulullah, kami ikut. Akhirnya ada lagi Al-Miqdad bin Amr, dia bilang apa, ya Rasulullah, idhab ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana sahabatnya Musa kepada Musa berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sahabatnya Nabi Musa kan bilang begitu, kamu pergi saja sama Tuhan kamu, perang kamu, kan kamu hebat, Tuhan kamu hebat, Allah kita kan hebat, inti aja udah kita mau di rumah duduk nyantai, standby di rumah, kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang urusan antum. Murid-muridnya Nabi kata Miqdad, la naqulu kama qala Banu Israil, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel mengatakan, lakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, sesungguhnya kami akan ada senantiasa bersamamu. Rasulullah katakan, asyiru alayya ayuhan nas. Ini yang komen orang muhajirin semua. Rasulullah katakan, asyiru alayya ayuhan nas, ayo, ngomong lagi muhajirin lagi, asyiru lagi, ayo, ngomong lagi muhajirin. Kata Rasulullah, asyiru ya. Akhirnya salah seorang di antara mereka dari Ansar mulai faham. Kata beliau, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang Ansar. Beliau ini kalau di muhajirin seperti Abu Bakar. Bagi orang muhajirin pemimpin, bagi orang Ansar ada namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qul, katakan, wahai ya Rasulullah, imdi lima arakallah wa nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lakukan apapun yang kau lakukan, ya ingin lakukan ya Rasul, kami akan senantiasa bersamamu, kami sudah membaiatmu, kamu masuk ke bawah lautan sekalipun kami akan menyelaminya bersamamu. Kami tidak akan pernah berpaling atau bertolak ke belakang darimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa janji Allah kita akan menang, janji Allah kita akan menang, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW perintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk tinggal di kota Madinah untuk mengimami. Karena Rasulullah SAW di antara apa? Adat Rasulullah, sikap Rasulullah, Rasulullah pasti adakan khalifah di tempatnya. Kalau Rasulullah pergi kemana saja ada istikhlaf, ada satu orang yang mimpin. Karena apa? Karena kalau semua orang mau mimpin, yang jadinya apa? Jadi masalah. Kalau ada dua Tuhan, bingung akhirnya. Yang satu ini pengen hidungnya manjung, yang satu pengennya hidungnya pesek, gimana? Akhirnya berantem. Akhirnya dibikin kayak gimana hidungnya nanti? Ya, berantem nggak bakal bisa. Akhirnya Rasulullah SAW adakan istikhlaf. InsyaAllah malam 17 Ramadan, insyaAllah kita akan teruskan ini kisah yang begitu menarik tentang peperangan Badar. Dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita, dan kita bakalan bisa tahu ini yang sebelah kanan ada siapa, sebelah kiri ada siapa. Kemudian pertama kali bagaimana strategi peperangan Rasulullah SAW. Ini saya bocorin sedikit. Rasulullah SAW ketika di dalam strategi pertama dalam peperangannya, Rasulullah SAW melakukan strategi yang tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Rasulullah SAW jadikan 313 orang melawan 1000 orang. Rasulullah jadikan di depan orang-orang yang memanah saja. Kanan kiri adanya Zubair bin Awam, sebelahnya ada Miqdad bin Amr, Miqdad bin Al-Aswad. Dua doang kuda Nabi lawan 700 kuda. Dua kuda Nabi. Kemudian di depan orang-orang yang memanah semua. Jadi apa? Gak bisa orang mendekat kecuali dipanahi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka, orang yang Quraisy, mereka menggunakan strategi apa? Acak-acakan begitu. Pokoknya maju, bunuh siapa yang bisa dibunuh. Kalau misalnya diserang, mundur, atur strategi lagi, begitu. Ya, orang-orang jadul begitu. Yang penting maju, semua serang. Nanti kalau kata komandannya mundur, mundur, ayo kita ulang lagi. Rasulullah tidak. 313 orang seperti satu orang. Paling depan semuanya pegang panah, bagian kedua mereka pegang tombak, bagian ketiga standby dengan pedangnya masing-masing. Dan Rasulullah SAW bersama mereka. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalian tahu cerita Sayyidina Umar, keberanian beliau. Sayyidina Ali, antum tahu bagaimana keberanian Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Kunna idha hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami kalau perang sedang berkecambuk, di mana kami berada?
kami ngumpet di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.